Halo, nama saya Daliman. Saya ada Blackhead Kennel. Saya spesial membreed Belgian Malinois. Pada DVD ini saya ingin menunjukkan bagaimana kami Blackheads melatih anakan-anakan anjing kami sehingga mereka dapat berkompetisi dan selalu menjadi juara. Pelatihan ini dibagi 3. Yang pertama adalah tracking, kepatuhan, dan pengenalan proteksi. Dalam DVD ini yang dibahas adalah awal dari suatu latihan. Cara ini digunakan hanya untuk anakan, dan bila anjing memiliki usia yang berbeda, maka pelatihannya mulai berbeda. Pada pelatihan ini dianggap anjing tidak mengerti apa-apa dan dimulai suatu pelatihan. Pertama yang dilakukan adalah membuat si anjing itu suka terhadap makanan, atau kita bilang food drive-nya kita tingkatkan. Karena dalam pelacakan seperti diketahui, anjing yang bekerja 100%. Pada dasarnya ini, ya, kita tidak dapat terlalu banyak membantu si anjing di dalam melacak. Kita tidak bisa menghukum dia, kita tidak bisa memaksa dia untuk mencium. Kita membuat dia itu sendiri. Dengan sendirinya dia mau menurunkan kepala untuk mencium. Nah, oleh karena itu kami menggunakan sosis atau keju dalam pelatihan ini, di mana si anjing itu akan menurunkan kepalanya dan hidungnya menyentuh tanah dan mulai melakukan penciuman dengan kemauan dia sendiri, sehingga dia sangat antusias dan sangat senang bila melakukan pekerjaan pelacakan. Baik, kita mulai setahap demi setahap. Latihan awal ini diharapkan dilakukan 5 hari, setiap hari selama 5 hari, ya. Dimulai pada pagi hari atau pada sore hari. Perhatikan dengan baik. Buat kotak, ya. Kotak itu arti kata kita memijak-mijak, ya, dengan kuat ke rumput yang agak dalam. Kemudian kita letakkan sosis atau keju itu pada tempat telah kita pijak. Baik, mari kita lihat bagaimana kita memijak. Kita buat batasan, perhatikan dengan baik. Kemudian di tengahnya kita tekan, kita pijak dengan sangat kuat agar terjadi cekungan seperti suatu kotak. Kemudian kita letakkan sosis itu di dalamnya. 2, 3, atau 4 buah itu ada di bawah rumput. Yang lainnya adalah ada di atas rumput. Ingat, setiap latihan buat 4 atau 5 kotak. Antara satu kotak dengan kotak yang lain, buat sejauh mungkin supaya anjing tidak dapat melihat. Karena kalau dia melihat, dia akan lari ke kotak berikutnya. Kotak ini Anda dapat membuatnya dengan ukuran 1 meter ke 1 meter atau 50 cm ke 50 cm, tergantung daerah yang Anda miliki. Selesai membuat, Anda langsung menjemput anjing Anda. Nah, pada waktu pembuatan kotak, ikatlah anjing Anda di pohon. Usahakan agar dia bisa melihat. Karena dengan dia melihat, dia tahu sebenarnya apa yang kita mau dari dia. Setelah Anda buat, ya, jemput anjing Anda dan bawa dia ke tempat kotak yang Anda buat. Tidak usah perintah apa-apa. Biasanya anjing masih sibuk. Dekatin aja, lihat, dia akan mulai start makan dengan sangat sibuk. Nah, Anda cukup mengelus dia, bilang ke dia, good, bagus, atau apapun perintah yang Anda gunakan. Di sini kita gunakan good boy. Lihat, dia akan keluar dari kotak. Tapi kemudian dia akan masuk lagi, karena dia dapat kita ajarin dia membedakan mana yang ada jejak kaki dan makanan, mana yang tidak ada. Nah, Anda boleh bantu dia kalau dia terlalu lama keluar di sana. Anda boleh tunjukkan ke dia, here, tunjukin ke tempatnya. Nah, anjing yang mulai agak ngerti, dia akan mulai menggaruk-garuk, mencari. Garbo ini, di sini garbo merupakan yang pertama sekali. Ini kotak yang ketiga. Lihat dia menggaruk dan mencium dengan hidung dia. Nah, selesai itu kita bilang good. Bagus. Oke. Nah,
Anjing awalnya tuh sibuk, dia sangat sibuk. Jangan sentak dia, jangan marah dia. Biarkan dia memutuskan, biarkan dia mencium perbedaan antara kotak yang tadi kita buat, di mana ada bau makanan dan bau kaki kita, dan di luar dari kotak itu yang tidak ada bau sama sekali. Nah, di sana anjing akan belajar. Dia akan kembali ke kotaknya lagi, dia akan kembali ke kotaknya lagi. Itu yang kita mau. Karena ini adalah awal dasar kita shaping, kita bentuk dia. Setelah 5 hari Anda lakukan yang 5 kotak, nah, Anda mulai menggabungkan antara satu kotak dengan kotak kedua. Nah, kotak tetap kita buat seperti yang kita buat pertama sekali. Kemudian untuk menyambung satu kotak dengan kotak yang lain, kita seret kaki kita, buat yang agak dalam, seret kaki kita. Aku di sini boleh, Pak? Nah, kemudian letakkan juga makanan di jejak yang kita seret. Jangan terlalu jauh antara satu sosis dengan sosis yang lain. Kenapa? Karena kita mau anjing itu setelah makan satu akan bergerak ke yang kedua. Kalau terlalu jauh, dia akan mulai start belajar lari. Buat kira-kira 2 atau 3 meter. Nah, kemudian tutup dia dengan satu buah kotak. Jadi sekarang kalau kita lihat adalah kotak yang satu ketemu kotak yang kedua. Nah, untuk yang ini lakukanlah selama 1-2 minggu. Ya, 1-2 minggu ini gabungkan satu kotak dengan kotak yang kedua dengan seret. Nah, buat sejauh 2-3 meter. Oke. Nah, dalam satu kali sesi buatlah 3 atau 4 track, dimana kalau kita hitung adalah adanya totalnya kira-kira 6 kotak. Jadi buatlah 3 pasang atau 4 pasang tracking demikian. Oke, perhatikan anjing di sini masih agak sibuk. Kan di sini kita mau cuma hanya mengajarkan dia dari A ke B, tapi hidung tetap turun mengikuti jejak kaki kita. Jangan lupa untuk elus, muji dia, bagus. Perhatikan, waktu dia mau lurus lagi, tidak ada jejak kaki apa-apa, dia kemudian akan balik lagi, tidak apa-apa, karena di sini tadi dia jalan ada 1-2 keju yang ketinggalan, maka dia kembali lagi. Di sini at least kita tahu anjing tuh mulai tahu membedakan mana yang ada jejak kaki, mana yang nggak ada jejak kaki. Itu yang kita mau. Jadi ingat, yang menggabungkan 2 kotak, ya, satu kotak ke kotak 2, seret dengan kaki, kemudian letakkan setiap makanan, jangan terlalu jauh. Kemudian yang di kotak kedua sama seperti kotak pertama, kejunya diacak. Buat ini setiap kali latihan ada seperti pola ini. At least 4 atau 5 pola seperti demikian. Lakukan hal ini 1-2 minggu. Dan ingat, antara kotak 1 dan kotak 2 usahakan hanya 2-3 meter, ya, atau 3-4 meter. Lakukan selama 1-2 minggu. Ya, biarkan anjing itu belajar. Jangan buru-buru. Anjing biasanya agak sibuk. Nah, dia agak sibuk, biarkan dia, karena dia nanti bisa membedakan, ya, yang mana yang ada jejak dengan yang mana yang nggak ada jejak. Ingat, pola 1 dengan pola 2 jauh jaraknya, jangan terlalu dekat, karena kalau tidak anjing akan belajar untuk mencium yang lain. Setelah 1-2 minggu, Anda mulai boleh mengajarin anjing Anda tracking satu langkah demi satu langkah. Perhatikan, buat kotak seperti biasa. Setelah itu seret dulu sedikit, kira-kira 50 cm atau 1 meter seret. Setelah itu mulai buat langkahnya. Lihat, satu langkah, letakin makanan di langkah itu. Langkah kedua letakin juga makanan. Langkah ketiga kita letakin makanan. Langkah keempat kita letakin makanan. Ingat, jejak kaki itu harus dalam. Tekan dia, cari rumput yang agak dalam. Tekan dia. Lihat, satu langkah demi satu langkah kita letakkan makanan. Ya. Kita tutup dengan kotak kembali. Nah, mulai lihat. Anjing kita dia mulai mencium satu tempat demi satu tempat
Satu tempat demi satu tempat dia cium. Sibuk tidak apa-apa, karena dia anjing masih kecil. Buru-buru itu hal yang biasa, biarkan dia. Lihat, dia cium, kemudian dia ketemu dengan kotak dia sendiri. Nah, dia ketemu dengan kotak dia sendiri, selesai, puji dia bagus, hebat. Nah, lakukan ini. Ini merupakan hal yang kita bilang ke depannya. Hanya kita tingkatkan jauhnya dan kemudian kita acak dia punya makanan. Ingat, anjing ini sekarang belajar hanya mengikuti jejak. Dia belum bisa mengenal barang. Bila kita letakkan barang kita, dia nggak tahu. Nah, satu-satunya cara adalah meletakkan barang itu, kita jatuhin di jejak kita. Kita taruh makanan yang cukup banyak. Waktu anjing makan, kita sudah tiarap. Nah, ini merupakan suatu dasar kita membentuk anjing di sini. Kita lihat dari tadi saya tidak ada melakukan suatu perintah apapun seperti track atau search atau find, tidak ada. Kita yang membuat si anjing itu bahwa kita mau dia meletakkan hidung dia mengikuti suatu jejak. Ya, itu sekarang itu adalah jejak kita sendiri. Kita cuma mau anjing itu terbentuk demikian. Setelah dia umur 6 bulan, atau kita bilang 7 bulan, nah kita mulai dengan pelacakan yang formal, di mana dia mulai harus diajarin dengan perintah. Dia sudah harus tahu dari kiri kanan, ya, dari langkah kaki yang kiri, dia makan ke langkah kaki kanan, kemudian ke langkah kaki kiri, jadi seperti zigzag, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Setelah itu dia kalau ketemu satu barang, dia harus tiarap. Nah, hal ini kita lakukan setelah anjing itu berumur 7 bulan. Namun waktu kita mulai start di sana, tidak ada kesulitan lagi, karena si anjing sudah tahu meletakkan hidungnya di bawah, dia sudah tahu mencium, dia tahu mencari, dan dia tahu mau kemana dia. Nah, artinya jadi setelah 7 bulan, everything bisa dimulai di start yang formal. Bila Anda ingin supaya lulus di Lacak Madya yang diuji oleh Perkin, silakan hubungi kami. Kami akan membantu Anda supaya Anda bisa lulus di Lacak Madya. Terima kasih.